Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hai hai, halo, gimana kabarnya nih? Di Jerman saat ini dingin banget dan kayaknya enak ya kalau kita bikin camilan roti-rotian gitu untuk temen minum teh atau kopi. Dan hari ini saya bikin roti goreng landak isi sayuran. Nah, kalau kalian mau tahu gimana resep-resepnya dan cara buatnya, kalian lemesin jarinya dulu ya, tolong. Yang belum subscribe, tolong subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video terbaru saya. Dan yang sudah subscribe, tolong like, komen, dan share ke media sosial kalian. Oke, kalau sudah lemas jari-jarinya, kita siap baking. Yuk kita intip resepnya dan cara pembuatannya. Oke teman-teman, sekarang kita campur gula dengan tepungnya. Ini supaya nanti mempermudah raginya itu untuk mengembang ya. Jadi gula kita campur, lalu kemudian raginya juga kita campur, kita aduk rata, kemudian garamnya kita masukkan. Setelah itu, setelah kita campur semuanya, tepungnya, baru kita masukkan susu. Kita uleni bertahap ya, masukkan susunya bertahap, kita uleni sampai semuanya menyatu dan susunya sedikit demi sedikit. Susunya jangan dimasukkan semuanya karena kita tidak tahu kelembapan tepung berbeda ya. Kalau kita langsung masukkan, nanti tepungnya terlalu lembab, jadi terlalu lembek adonannya. Jadi lebih baik kita masukkan. Nah ini kebetulan pas, jadi susunya saya pakai semua. Setelah agak kalis, lalu kita ulen dengan ini ya, margarinnya. Kita ulen margarinnya dengan adonannya secara merata ya, sampai dia kalis ya. Ini kalau roti goreng, kalau saya tidak perlu kalis elastis banget ya, yang penting dia itu udah kalis gitu aja, udah pas. Soalnya kalau roti goreng saya maunya agak crunchy gitu luarnya. Ini sudah selesai, sudah kalis. Sekarang kita masuk ke fermentasinya, kita kasihkan sedikit oil, lalu kita tutup dengan wrap dan diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini bahan-bahan untuk isiannya. Untuk lebih jelasnya saya sudah tulis di description box ya. Ini kita tumis dulu, pertama bawang bombaynya sampai dia harum. Lalu kalau dia sudah harum, kita masukkan bawang putihnya, kita tumis lagi sampai dia harum lagi. Lalu kemudian seledri dengan daun bawangnya kita masukkan. Sebentar aja. Lalu kita masukkan kentang dan wortelnya yang sudah kita potong dadu kecil. Oke. Lalu ini dimasak sampai agak layu, kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya tadi ya. Setelah itu kita tambahkan
air ya. Ini kita aduk rata dulu ya, airnya masuk. Oke, airnya kira-kira aja, jangan terlalu banyak. Lalu kalau sudah agak sedikit airnya mendidih, masukkan kejunya supaya kejunya bisa larut. Tuh airnya sudah agak mengering ya. Kalau airnya sudah agak mengering dan wortelnya belum matang, kalian bisa tambah air sedikit. Lalu tadi sudah saya masukkan tepung maizena yang sudah saya cairkan air. Nah, sudah matang. Sekarang adonannya juga sudah mengembang. Lalu ini kita keluarkan dulu angin dari adonannya itu. Kita uleni sebentar aja, kira-kira 1 menit aja supaya anginnya itu keluar. Lalu kita bagi-bagi adonan, mau seberapa banyak, seberapa besar. Saya bagi 8 bagian ya, karena saya mau untuk makan sendiri aja, jadi saya mau agak besar, jadi saya bagi 8 bagian seperti ini. Lalu kita bulat-bulatkan adonan seperti ini, semuanya kita bulatkan. Cara membulatkannya bisa dilihat di video ya. Kemudian kita tutup adonan supaya tidak kering. Lalu kita siap untuk mencetaknya. Pertama kita pipihkan dulu adonannya, lalu kita isi. Ini saya isi 2 sendok teh aja, karena ini adonannya udah pas. Lalu kita tutup adonan, usahakan menutupnya itu tertutup semua ya, tidak ada bagian yang terbuka, jadi dicubit-cubit begitu. Lalu kalau saya bentuk lonjong, ada yang bentuk bulat untuk nunjukin aja. Lalu kita gunting-gunting permukaannya seperti ini, tapi jangan sampai guntingnya ke dalam supaya dia nggak bolong, nggak bocor gitu ya. Nah, jadi guntingnya itu agak ditidurkan gitu. Nah, seperti ini teman-teman, terserah ya ini bentuknya mau dibentuk apa. Kalau saya suka yang roti bentuk ini, anak-anak juga suka soalnya. Tadi 2 yang bulat itu saya isi coklat karena anak saya suka yang rasa coklat gitu. Nah, kayak gini. Nah, oke. Ini saya selesaikan gunting semuanya dulu. Oke. Nih kayak gini ya. Tuh. Udah selesai semua, cantik kan? Nah, sudah selesai semua. Sekarang penggorengan, kita panaskan airnya, minyaknya. Kalau udah panas, kita masukkan adonannya. Teknik menggorengnya supaya duri-duri landangnya itu bisa berdiri, itu seperti ini ya. Jadi dengan disiram-siram minyak begitu atasnya, pelan-pelan aja. Goreng terus sampai agak kokoh gitu ya. Jadi kalau dibalik dia nggak patah atau nggak rusak gitu.
Nah, ini teman-teman udah jadi ya roti goreng landaknya. Sekarang kita cobain rasanya. Tuh, dalamnya matang ya. Dalamnya matang sempurna, terus isinya masih dia kayak basah gitu. Jadi ini enak banget. Oh ya, tadi karena saya punya keju mozzarella di kulkas, jadi saya tambahin dia keju mozzarellanya. Jadi ini ada keju mozzarellanya. Nggak ada pun nggak bain ya. Hmm, enak banget. Asinya pas. Rotinya lembut banget. Kejunya juga kerasa. Ini enak dimakan selagi masih hangat tuh. Luarnya tuh crunchy gitu. Terus dalamnya tuh empuk banget rotinya. Ini kalian harus coba. Enak banget, murah, meriah. Juga bisa buat anak-anak yang gak doyan sayur. Jadi kalau untuk anak-anak, tadi kaldu bubuknya jangan dikasih ya. Mungkin kalian bisa ganti dengan daging atau daging ayam yang kalian iris kecil-kecil untuk menggantikan rasa kaldunya. Itu enak banget, anak-anak pasti suka, juga bentuknya kan lucu. Nah, mereka pasti suka. Dan ini bisa juga untuk ide jualan kalau kalian mau jualan. Tapi kalian size-nya untuk jualan harus diperkecil ya. Supaya satu resep ini jadinya banyak. Tadi saya bagi 8 itu jadinya gede-gede banget. Tapi kalau kalian mau jual, kalian bisa kecilin lagi. Mungkin satu resep ini bisa kalian jadikan 10 potong atau 12 potong. Agak kecil-kecil gitu. Nah, itu dia resep roti landak isi sayuran ekonomis yang bisa saya bagi dengan kalian. Kalau kalian suka resep ini, seperti biasa, yang belum subscribe, tolong pencet tombol subscribe-nya di kiri bawah yang merah itu, dan